dalam hasil pemeriksaan, gitu kan, mengindikasikan bahwa ini otaknya semula ini kan ada di Budiari, sehingga orang tidak bisa dikatakan memfitnah, ya. Berita meluas. Nah, kalau mau katakan memfitnah, kan saya dengar tuh, wah itu yang memfitnah akan dilaporkan ke polisi memfitnah. Loh, laporkan aja semua yang bicara tentang Budiari itu. Ribuan orang. Sebegitu banyak ya yang harus dilaporkan. DPR, aparat penegak hukum kan bicara peran Budiari di situ. Terus kok dibilang memfitnah gitu ya. Jadi ini memang seharusnya harus digiring ke pengadilan tipikor. Yang kedua, uang perjudian. Ada loh disebut. Narkoba, perjudian, penyuapan, prostitusi. Yang terakhir tuh prostitusi, perdagangan orang. Ada 21 jenis. Sehingga ini sebenarnya kalau polisi maupun jaksa mau bersungguh-sungguh, tidak sulit. Hukuman Budiari bisa jauh lebih besar. Oh bisa jauh lebih besar. Bisa seumur hidup tuh. Kalau betul dia terbukti, Pak. Iya. Ya? Kedirjenan Pajak dan Bea Cukai itu adalah salah satu sarang korupsi yang tidak pernah diungkap dengan tuntas. Bahkan ada kecenderungan melindungi pejabat. Masih ingat ketika saya membongkar kasus pencucian uang 349 triliun. Persis, 349 triliun ya waktu itu. Itu sudah dibuktikan di DPR, benar lah itu terjadi. Dan dua-duanya itu di pajak maupun bea cukai ya? Iya. Ya? Dan di dalam beberapa proses pembicaraan tertutup, kita sudah bicara agar orang ini diganti. Pejabat tertentu? Iya. Tapi saya akan masuk dulu ke kaitannya dengan kasus judi online dan Budiari. Ya. Setelah muncul perkembangan terbaru seperti sekarang, apa pandangan Pak Mahfud dengan perkembangan baru dalam kasus itu? Ya, perkembangan ini bagi masyarakat awam gitu mungkin wah ini kemajuan yang luar biasa karena ini sudah masuk 4 tersangka ya dari 26 yang sudah ditersangkakan itu. 4 sedang disidang. 4 sudah diajukan ke sidang. Ya. Itu Manilan. bagus. Apalagi di dalam dakwaan itu muncul nama Budi Ari ya, lawan jaksa, sebagai fakta hasil penyelidikan ya kan yang diolah oleh jaksa. Nah, maju kata masyarakat, tapi sebenarnya ini menimbulkan tanda tanya juga. Kenapa diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Apa artinya? Ya. Karena kalau di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu kasusnya bukan kasus korupsi. Padahal ini dugaannya korupsinya luar biasa. Bukan tipikor jadinya ya? Iya, jadi tipikor. Jadi aturan hukum kita itu, kalau tipikor itu pidana korupsi itu diadili oleh pengadilan tindak pidana korupsi yang ada di Jakarta Pusat. Oke. Nah, kalau di luar itu berarti bukan korupsi. Terus apa? Nah, ini adalah yang didakwakan itu kasus perjudian. Iya. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ITE. Ya. Di situ kan disebut ada pasal 27 ayat 2 itu misalnya membuat, menyiarkan, mentransfer dan memberi akses orang untuk berjudi atau apa itu diancam dengan tindak pidana karena perjudian kan gitu. Itu yang ke situ. Padahal pikiran kita itu karena ini nyangkut pejabat yang sudah banyak disebut dan sudah banyak diduga, mestinya ini ke pengadilan tipikor di PN Jakarta Pusat ya. Apalagi di situ ada nama Adi Keswanto yang merupakan pejabat resmi sebagai tenaga ahli. Tenaga ahli itu diangkat oleh pejabat yang berwenang loh, namanya menteri. Dan dia yang mengoperasikan perjudian itu menggunakan space digital yang ada di Komdigi. Makanya ditangkap di sana atau digeledah di sana. Sehingga dengan demikian sebenarnya orang sebenarnya tidak ingin memfitnah sih ketika mengatakan seharusnya tuh yang bertanggung jawab Budi Ari. Kenapa? Karena Adi Keswanto ini ternyata bukan sarjana. Diangkat menjadi pejabat, kata Budi Ari, kenapa Anda mengangkat orang yang bukan sarjana,
kemudian menjadi tenaga ahli Anda gitu, kok ceroboh sekali lalu menggunakan tempat kantor Anda untuk mengoperasikan perjudian. Jawabannya kan enteng aja tuh si Budiari. Oh, dia ngaku ahli IT, jadi saya pakai. Masa begitu cara ngangkat pejabat? Kan ada prosedurnya. Dia menteri padahal ya? Padahal dia menteri. Berarti dia harus bertanggung jawab. Dia ngangkat orang yang hanya karena mengaku ditempatkan di sesuatu lalu melakukan kejahatan. Patut diduga. Kalau saya malah diduga keras bahwa Budiari itu terlibat di situ. Diduga keras ya? Diduga keras. Atau sekurang-kurangnya dia memfasilitasi orang melakukan itu. Sehingga berarti bersama dia melakukan itu. Iya kan? Kalau selama ini dia mengatakan bahwa itu fitnah, berarti bukan fitnah saya. Bukan fitnah dong. Bukan fitnah karena kesimpulan orang bahwa dia melakukan itu tuh muncul dari pemberitaan ketika digebek. Muncul di sidang DPR ketika Menkom DG Bu Mutia ya? Iya, Mutia Hafid. Mutia Hafid raker muncul di situ. Kemudian dari pengumuman Polri dalam hasil pemeriksaan, gitu kan, mengindikasikan bahwa ini otaknya semula ini kan ada di Budiari, sehingga orang tidak bisa dikatakan memfitnah, ya. Berita meluas. Nah, kalau mau katakan memfitnah, kan saya dengar tuh, wah itu yang memfitnah akan dilaporkan ke polisi memfitnah. Loh, laporkan aja semua yang bicara tentang Budiari itu. Ribuan orang. Sebegitu banyak ya yang harus dilaporkan. DPR, aparat penegak hukum kan bicara peran Budiari di situ. Terus kok dibilang memfitnah gitu ya. Jadi ini memang seharusnya harus digiring ke pengadilan tipikor. Ya. Digiring ke pengadilan tipikor? Iya dong. Pintu udah terbuka. Bukan di pasal Undang-Undang ITE pasal 27 ini lagi. Oh gitu bukan. Ya? Bukan ya? Itu biar untuk orang yang lain. Yang bukan 26 pejabat. itu. Yang 26 silahkan. Khusus ya. untuk dugaan Tapi pada yang pejabat Budiari iya ini. dong. Iya dong. Karena nanti gampang itu masuknya kalau polisinya atau jaksanya sungguh-sungguh. Begini, saya bicara dulu asas praduga tak bersalah ya. Itu pengacara-pengacara itu sering mengatakan siapa yang bilang Budiari terlibat itu melanggar asas praduga tak bersalah. Dilarang di dalam hukum, dilarang itu asas orang menduga orang tidak bersalah. Itu saya bilang pengacara bodoh. Karena hukum itu justru harus dimulai asas praduga bersalah. Itu loh. Hukum pidana itu harus dimulai dari asas praduga bersalah. Harus menduga dia salah gitu. Oleh sebab itu, ketika dipanggil pertama, Anda dipanggil menghadap Bareskrim atas dugaan tindak pidana pasal sekian, dugaan. Sesudah ketemu dua alat bukti menjadi tersangka, diduga lagi. Nah, proses dugaan menuju perkara itu didorong, diperkuat oleh opini-opini publik sebagai pengawal. Jadi publik itu boleh menganalisis, oh saya melihat dia memang misalnya ya, saya melihat dia memang berfoya-foya di situ dan ada yang bayar misalnya, kan boleh menduga. Misalnya ada rumah terbakar gitu ya. Siapa ini yang oh, itu tadi jam 2 si A lewat di situ membawa jerigen bensin. Kan boleh menduga. Kalau gitu dia yang melakukan. Jadi di dalam hukum pidana itu asas praduga itu harus dimulai dari praduga bersalah. Bersalah, sesudah bersalah ketemu disangka. Itu dugaan lagi kan sangkaan. Sudah itu didakwa gitu kan. Dituduh dan seterusnya. Meskipun itu dalam Islam bertentangan misalnya. Nah, enggak. Dalam Islam orang salah lagi. Gimana? Dalam Islam itu ada dalil. Kamu jangan suka suudzon. Suudzon itu praduga negatif lah, melakukan prasangka buruk. Jadi dalam Islam itu praduga itu dan prasangka boleh. Yang tidak boleh itu dalam hal tertentu. Gini dalilnya lah. Ya ayyuhalladzina amanu fajtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhon ismun. Ini dalilnya. Hai orang yang beriman, jauhi olehmu prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Di situ ada kata sebagian dari prasangka. Berarti ada sebagian yang tidak berdosa. Gitu ya. Nah, menduga koruptor itu disebarkan ke publik bahwa dia patut diduga. Bukan dosa. Bukan dosa. Malah pahala menurut saya. Agar terbuka dan orang berani mengungkap kebenaran. Keburukan-keburukan itu terbuka gitu ya. Iyalah. Kesalahan-kesalahan itu terbuka ya. Ya iya. Kadang-kala orang
banyak ya sarjana hukum, pengacara atau bahkan hakim itu tidak bisa membedakan tingkatan-tingkatan hukum antara satu filosofi, yang kedua asas, yang ketiga norma. Orang ini biasanya langsung bisa ke norma, asas praduga tak bersalah. Ada asasnya dong di atasnya. Di atas asas itu ada filosofinya yang boleh dikenakan tindakan hukum ketika orang itu melanggar norma. Misalnya gini, Anda hidup di Indonesia kok enggak suka ke demokrasi? Kan demokrasi itu ada di dalam Pancasila sebagai asas. Nggak apa-apa orang bilang saya nggak suka demokrasi. Baru dihukum kalau sudah ada normanya. Barang siapa melanggar hak orang lain untuk beribadah diancam hukuman sekian. Itu sudah ada normanya. Ada larangannya, ada ancaman hukumannya. Itu baru bisa dihukum orang. Ini orang mencampur aduk antara tingkatan prinsip sebagai ideologi misalnya dengan asas, ya. Kemudian norma. Nah, di bawah norma itu ada pelaksanaan lagi. Tidak ada hukuman itu kalau di bawah norma itu hukumannya administratif. Ini kalau di Fakultas Hukum kuliah apa nih Pak? Mata kuliah apa nih? Ya kuliah asas-asas hukum. Asas-asas hukum. Jadi dulu pengantar ilmu hukum lah. Di awal-awal itu kan diajari pengantar ilmu hukum itu hukum secara general. Lalu ada asas hukum perdata, asas hukum pidana, asas. Tetapi semua itu mengatakan hukum itu ada filosofinya, di bawah filosofi ada asas, di bawah asas ada norma. Orang boleh dihukum karena melanggar norma. Kalau cuma misalnya gitu, saya tidak bertuhan, nggak apa-apa. Banyak kok orang nggak bertuhan, memang dihukum pakai pasal apa? Orang dihukum tuh barang siapa melakukan ini ancaman hukuman begini. Tapi kalau Anda melakukan penodaan terhadap agama baru dihukum. Baru dihukum. Karena itu ada normanya. Barang siapa membuat tafsir menyimpang dari tafsir pokok satu agama yang sudah diterima secara umum diancam karena melakukan penodaan terhadap agama. Itu ada normanya ya. Itu norma. Gitu. Jadi kalau Anda bilang saya tidak mau beragama, saya tidak percaya demokrasi, tidak apa-apa. Asal jangan digerakkan untuk menghasut orang agar tidak beragama, agar tidak berdemokrasi. Pak Mahfud, saya kembali ke tadi. Kalau kasus Budi Ari, berarti 26 tersangka lainnya itu monggo saja dengan pengadilan umum, tapi kalau Budi Ari diusut harusnya ke pengadilan tipikor. Iya, gini. Saya berharap tidak akan terlalu lama sebenarnya disimpulkan. Ya. Maaf ya, sebagai praduga ini sah saja. Semua orang punya hak. Sekarang sedang melakukan praduga, bahkan polisi juga memulai langkahnya dengan praduga. Gitu. Begini, biar tuntas. Kalau begitu apa-apa? Artinya asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah itu berlaku pada putusan hakim. Oke. Intinya orang harus dilakukan presumption of innocence itu dalam konteks dengan hak-hak sebelum ada vonis. Sebelum divonis. Misalnya kita menduga Budi Ari itu terlibat dalam ini. Menduga, sah siapapun boleh menduga. Tidak melanggar hukum. Tetapi dengan dugaan itu tidak boleh misalnya Budi Ari dihentikan gajinya karena belum dipecat kan. Hanya karena dugaan lantas berdampak ke dia gitu ya. Iya dong. Itu nggak boleh. Iya dong. Baru kalau sudah vonis mengatakan oh dia terlibat baru dieksekusi. Kalau belum ini misalnya sekarang banyak dugaan tuh kekayaannya, banyak ada di sini, di situ, di situ. Itu kalau berdasar asas praduga tak bersalah, ya dia belum boleh dianggap milik negara. Iya kan? Ya biar aja dulu. Dia masuk kantor aja dulu. Sepanjang belum terbukti bahwa dia... Iya, belum divonis oleh hakim lah. Dia dapat gaji sebagai menteri, dapat aja dulu. Karena ini asas praduga tak bersalah. Tapi kalau kita, masyarakat rame-rame menduga dan memberi masukan dan tekanan kepada aparat penegak hukum agar ini diungkap, itu sah. Dan itu yang berlaku di berbagai negara. Dan biasanya berhasil dengan opini. Sampai jatuhnya pemerintahan misalnya Hasina. Itu kan dari dugaan publik. Syekh Hasina Bangladesh. Ya? Iya. Presiden Asad Suriah. Sama kan Ben Ali. Mulai dari dugaan-dugaan dan tekanan publik. Karena kalau enggak gitu enggak ada. Kadang-kala para penegak hukum itu cincai aja kan. Maka mulai dari opini-opini di berbagai media massa. Lalu ada yang melakukan gerakan damai dan sebagainya. Asal tidak melanggar hukum baru bisa. Balik ke tadi, harapan Bapak tadi, pandangan Bapak tentang kasus Budi Ari tadi. Begini, saya harap ini didalami. Karena dugaannya kuat dia terlibat. Kenapa? Disebut
Dalam dakwaan. Disebut dalam dakwaan bahwa ada jatah untuk dia. Apakah jatah itu sudah diberikan atau belum, ataukah Budi Ari merasa menerima atau tidak, itu urusan lain, urusan penyidikan. Jangan mendengar Budi Ari. Kalau mendengar Budi Ari ya nggak ngaku dong. Mana ada maling ngaku. Ya, dan tidak mungkin jaksa menulis nama dia kalau tidak ada informasi yang kuat untuk itu. Itu harus didalami. Sehingga di situ ada unsur sekurang-kurangnya menerima uang, mendapat uang dari hasil kejahatan yang menggunakan kantor dia. Itu korupsi. Korupsi. Bahkan bisa lebih berat dari itu. Bisa tindak pidana pencucian uang. Oh, bisa TPPU? Oh, bisa. Gimana Pak ceritanya kalau TPPU? Bentar dulu. Saya jelaskan bahwa di setiap provinsi pengadilan tipikor itu hanya satu. Jakarta Pusat kalau di Jakarta. DKI. Nah, nanti kalau masuk ke Jakarta itu lalu dibagi hakim di antara ini di pengadilan mana nanti tempatnya saja, tapi tetap yang nangani Jakarta Pusat. Hakimnya dari mana di wilayah itu diambil. Wewenang pengadilan tipikor itu ada 3. 1 tindak pidana korupsi yang jelas tuh merugikan keuangan negara, ya memperkaya diri atau orang lain dengan cara melanggar hukum itu korupsi. Itu pengadilannya tipikor. Dan suap juga, penyuapan. Kalau swasta itu nyuap, meskipun tidak merugikan keuangan negara, penyuapan masuk ke tipikor. Yang kedua, tindak pidana pencucian uang. Nah, tindak pidana pencucian uang nih hukumannya lebih berat dari korupsi. Anda tahu sekarang ada mantan ketua lembaga negara yang sekarang masih mendekam di Sukamiskin karena dia tidak merugikan keuangan negara, tapi menerima suap, kemudian uangnya itu disamarkan seakan-akan uang sah, dijadikan perusahaan apa, sahamnya sekian, padahal perusahaannya tidak ada. Masih di penjara? Sekarang masih di penjara. Masih penjara karena apa? Tindak pidana pencucian uang. Hukumannya lebih berat dari korupsi ya? Iya. Jadi hukumannya lebih berat. Tapi kalau kasus korupsinya pasti terbukti, tapi uangnya disimpan kasus Budi Ari yang menurut Pak Mahfud juga bisa ke TPPU itu gimana? Bisa gini, karena tindak pidana pencucian uang itu seperti diatur di undang-undang itu bunyinya gini ya, pasal 1 ayat 1 bahwa yang dimaksud pencucian uang adalah perbuatan yang menyembunyikan ya, dapat uang haram menyembunyikan, menyamarkan dapat uang haram gitu disamarkan sebagai saham, dititip ke sini lalu dia tiba-tiba punya saham di perusahaan ini, uang saya loh, gitu. Kemudian mentransfer harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Ya, uang itu haram tapi dipindah ke mertuanya, Pak, tolong beli rumah ini ya. Tolong belikan rumah ini, sebulan sudah itu diwariskan ke saya. Saya sah karena saya mantu Bapak dapat dong rumah. Karena saya mantunya bersama istri, orang tuanya. Artinya diputar di sekitar dia lah. Iya. Lalu orang tuanya, saudaranya suruh beri saham, lalu dihibahkan ke dia. Itu pencucian uang, gitu. Di atas namakan istrinya, perusahaan-perusahaan yang kemudian tidak dilaporkan secara wajar ke KPK, misalnya sebagai penyelenggara negara, ya. Jadi situ apa tujuannya menyembunyikan, menyamarkan, mentransfer, mengubah bentuk dari uang tunai menjadi saham? Tujuannya adalah agar harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari kekayaan yang sah, padahal tidak sah. Nah, di dalam undang-undang TPPU, Mas, ada 21 jenis tindak pidana yang masuk pencucian uang. Yang terkait dengan Budi Ari ini bisa dikaitkan. 1, penyuapan. Dia menerima uang dari itu menurut dakwaan jaksa. Menurut dakwaan yang dicampur dakwaan jaksa, meskipun itu harus dikonfirmasi. Karena dia mengatakan dapat jatah, harus dikonfirmasi yang dulu. Yang kedua, uang perjudian. Ada lah disebut narkoba, perjudian, penyuapan, prostitusi. Yang terakhir itu prostitusi, perdagangan orang. Ada 21 jenis. Sehingga ini sebenarnya kalau polisi maupun jaksa mau bersungguh-sungguh tidak sulit. Hukuman Budi Ari bisa jauh lebih besar. Oh, bisa jauh lebih besar. Bisa seumur hidup tuh. Kalau betul dia terbukti, Pak, ya? Iya, bisa seumur hidup. Dan seumur hidup itu berat karena tidak bisa diremisi. Kalau dihukum tertinggi korupsi misalnya 20 tahun kan, ya bisa diremisi tiap tahun sampai
20 ya tinggal 12 lah baru keluar. Pak Mahfud, apa yang harus dilakukan oleh penyidik kalau melihat begitu seriusnya persoalan ini gitu, begitu gamblangnya di mata Pak Mahfud, penyidik sekarang kan belum sampai ke sana, Pak. Apa yang mesti dilakukan supaya membongkar kalau betul-betul kata Pak Mahfud ini mau dituntaskan gitu ya? Saya kira indikasinya udah sangat kuat sebagai dugaan. Ya, saya katakan sebagai dugaan. Kenapa? Orang bisa berkompromi, bersepakat untuk memberi 50%. Kalau tidak dapat fasilitas lebih dulu, tidak mungkin. Kalau tidak ada sinyal-sinyal, hampir nggak masuk akal kok. Kenapa? Kalau Anda tidak dapat 50% atau 10% atau 2%, kenapa orang ini diberi tempat di tempatmu dan bersepakat untuk memberimu? Kan gitu aja logika hukum kita. Iya, dan dia bisa bermain dengan uang sebanyak itu gitu, orang-orang itu iya ya. Toh? Iya. Nah, ya benar ya, logika itu. Itu satu. Nah, oleh sebab itu ini harus didalami di pengadilan oleh hakim maupun oleh jaksa penuntut. Dalami ini gimana. Kalau indikasinya kuat, itu bisa dikorupsikan, bahkan bisa tindak pidana pencucian uang, bisa. Tapi kalau misalnya penyidik polisi nggak maju-maju ke sana, kejaksaan bisa nggak? Nah, kejaksaan kalau ada kasus seperti ini ya, secara kewenangan ada mendengar begitu dan agak masuk akal, ada 3 lembaga yang bisa langsung menindak ini. 1 kepolisian, yang kedua kejaksaan, yang ketiga KPK. Bisa langsung, ada begitu, saya ambil gitu. Nah, oleh sebab itu sudah didalami, jaksa punya keyakinan, jaksa sekarang bisa aja saya bikin penyidikan baru khusus korupsinya, ini yang tindak pidana umumnya. Bisa begitu Pak ya? Bisa dong. Jadi polisi menangani yang 26 ini, dugaan terhadap Budi Ari di Tipikor-nya diambil oleh jaksa. Diambil yang pejabat-pejabatnya itu gitu. Bisa berbagi begitu ya? Bisa begitu. Saran Pak Mahfud apa Pak? Begini, kalau kejaksaan langsung ngambil ini, mungkin akan terjadi benturan dengan polisi. Apa benturannya? Ketika jaksa, saya netapkan ini tersangka, lalu polisi teriak, saya juga sudah netapkan ini sebagai kasus korupsi, cuma sekarang masih rahasia, kan gitu. Bisa aja. Bisa begitu. Jadi nah, oleh sebab itu, jaksa menurut saya, begitu dia yakin ada ini, ketemulah dengan polisi. Kalau Anda belum nangani, saya nangani. Kalau Anda nangani, saya teruskan. Kan begitu. Aparat penegak hukum tuh harus koordinasi begitu lah. Jangan rivalitas saling sabot, saling sembunyi di belakang gitu. Nyatanya kan terjadi rivalitas Pak sekarang. Nah, itu yang sekarang terjadi rivalitas. Siapa di atasnya? Presiden atau cukup Menko yang bisa membuat mereka menjadi sinergi gitu, bisa segera berjalan? Kalau dalam situasi sekarang ini hanya presiden yang bisa menurut saya. Sudah semuanya ini udah berat untuk menyelesaikan rivalitas ya antara kejaksaan dan apalagi kejaksaan dan Polri ya, apalagi Pak sudah ada TNI. Iya, saya potong karena saya tadi sebutkan Menko. Belakangan kan justru Pak Budi Ari menyebut-nyebut nama Pak Budi Gunawan yang katanya bagian dari upaya untuk dalam tanda petik memframing dia sehingga dia seperti ini. Itu gimana? Jadi mengarah ke politik gitu kan? Iya makanya itu menurut saya harus politisnya harus segera diselesaikan. Kalau itu mungkin bisa ya internal Kemenkoan gitu mengadakan pembicaraan dengan Budi Ari bisa selesai kalau di internal pemerintahan. Tapi urusan hukumnya itu mestinya dibuka. PDIP katanya di DPR kemarin kan ada raker Pak dengan Menteri Koperasi Komisi 6. Sebagian anggota dari PDIP itu meminta untuk mencabut pernyataan Pak Budi Ari dan mengatakan Budi Ari memfitnah partainya sehingga menjadi ke arah ke sana. Khawatirnya ini yang digarap tapi lalu kemudian kasusnya tidak digarap dengan serius lagi. Iya, makanya kita khawatir ya pemberantasan korupsi ini akan tidak terlalu produktif kalau kita terlalu banyak berpecah pada hal-hal yang remeh-temeh gitu. Oke, urusan misalnya PDIP minta agar itu dicabut itu proporsional aja, itu urusan PDIP kan. Dan akan melaporkan ke polisi, Pak. Akan melaporkan urusan dia. Tetapi aparat penegak hukum seperti polisian, kejaksaan tetap ini harus fokus. Ini korupsi. Saya berani mengatakan ini dugaannya kuat korupsi. Sudah dibahas di mana-mana kok. Dengan melibatkan Menteri Kominfo waktu itu ya maksudnya. Iya, Menkominfonya Bu Mutia sudah pokoknya sikat dan sebagainya. Itu kan korupsi kalau terjadi di kantor pemerintah mengumpulkan uang secara ilegal lalu diduga pejabatnya dapat. Nah, oleh sebab itu ini dialihkan aja sekarang, yang ini jalanlah umumnya atau dipercepat, kemudian di situ dibuka ruang agar ini segera. Korupsinya lebih besar dari soal judi umum gitu. Korupsinya lebih berbahaya bagi negara gitu. Mas, saya kira perlu ada contoh ya.
aparat penegak hukum udah banyak, contohnya Hakim Agung, Mahkamah Konstitusi sudah dijebloskan ke penjara hukuman berat. Nah sekarang coba yang menteri-menteri yang begini nih, menteri selama ini kan hukumannya 4 tahun, 9 tahun ya kan. Nah yang begini sekali-kali nih dikasih hukuman. Sekali-sekali ya, dikasih hukuman biar supaya orang takut. Efek jerahnya tuh ini. Biar orang takut, hartanya yang banyak dikumpulkan. Kalau seperti kata Deddy Sitorus, Anda punya harta ratusan miliar dari mana? Berapapun dia punya, kalau kena hukuman seumur hidup nggak ada gunanya. Iya. LHKPN-nya 100 miliar lebih, Pak. Iya kan? Jadi artinya itu tidak bermakna kalau kemudian hukumannya korupsinya bisa terbukti. Untuk apa? Artinya profil pendapatannya dengan jabatannya tidak sesuai, tidak seimbang kan? Ya itu yang terjadi. Oleh sebab itu kita giring nih ke TPPU. Jadi silakan tapi saja. Persoalannya polisi. Maka itu Pak. Karena selama ini polisi kayaknya hanya handicap ya untuk hal-hal tertentu yang termasuk kasus judi online ini. Iya. Iya kelihatan. Makanya pertanyaan saya tadi, kalau tidak maju-maju di polisi, kan kejaksaan bisa masuk yang tadi tipikornya. Iya. Silakan saja polisi jalan dengan 26 tersangka ini bagus gitu ya Pak ya, udah dimasuk di sidang, tapi kemudian dugaan korupsinya harus segera masuk juga. Harus diseriusi. Di sini kita bisa melihat hal yang lebih positif tentang keterlibatan TNI untuk mengamankan, memberi mengawal jaminan, kejaksaan, dan memberi jaminan keamanan bagi kejaksaan dan para pegawainya dan keluarganya. Gitu. Nah, kita melihat ini positif karena mungkin di Polri banyak kasus yang tidak jelas. Istilah-istilah yang dipakai misalnya bukan istilah hukum ya, istilah apa namanya? Otentik, identik, otentik. Ada kata asli. Sebenarnya kalau dalam metode ini kasus ijazah Pak Jokowi ya? Ya misalnya. Ya, yang lagi rame ya. Ya kan enggak jelas. Maka rame lagi. Lalu istilah sekarang ini yang orang yang seharusnya muncul sebagai tersangka hilang di Polri. Yang kasus Kohot itu. Oh, oke. Iya. Kepala desa. Kepala desa Pak berjalannya di Polri padahal jaksa sudah memerintahkan ini korupsi gitu. Nah ini juga yang kasus judol ini justru yang diharapkan orang yang punya rasa keadilan itu kan ini yang melakukan, ini otaknya. Paling tidak ini yang membuka pintu. Kenapa dia lalu sekarang cukup sebagai saksi? Di sini mungkin ada handicap sehingga jaksa maju dan TNI bisa mengawal. Atas arahan presiden tentu saja. Saya yakin itu atas arahan presiden. Apalagi betul sesudah orang ribut tentang peranan porsi kejaksaan dengan Polri itu, lalu kan muncul perpresnya kemudian. Ya. Muncul perpres yang memberi pintu. Pak Mahfud waktu itu mengatakan ya, kalau mau pakai perpres supaya tidak melanggar konstitusi. Dan akhirnya muncul perpres hanya 3 hari sudah itu muncul perpres pengawalan terhadap jaksa ya. Iya kan? Saya lanjutkan Pak. Bapak tadi mengatakan sudah menyinggung tentang konteksnya jadi merasa perlu memang TNI mengawal jaksa. Ya. Nah ini masih saya tarik ke TNI. Belakangan juga pekan-pekan ini ramai tentang ditunjuknya Letnan Jenderal Purnawirawan Jaka Budi Utama menjadi sahabat saya. Iya, dulu jadi deputinya Pak Mahfud saya di Kemenko Polhukam. Tapi sebelum saya ke situ, saya ke ini dulu. Menurut Pak Mahfud, apa yang Bapak pandang dari keputusan Presiden mengganti Dirjen Pajak sekaligus mengganti Dirjen Bea Cukai? Terlepas siapa orangnya, Pak Mahfud melihatnya seperti apa? Sebagai orang yang pernah concern menangani ini. Itu Dirjen Pajak, Kedirjenan Pajak dan Bea Cukai itu adalah salah satu sarang korupsi yang tidak pernah diungkap dengan tuntas. Bahkan ada kecenderungan melindungi pejabat. Masih ingat ketika saya membongkar kasus pencucian uang 349 triliun. Persis, 349 triliun ya waktu itu. Itu sudah dibuktikan di DPR, benar lah itu terjadi. Dan dua-duanya itu di pajak maupun bea cukai ya? Iya. Dan di dalam beberapa proses pembicaraan tertutup, kita sudah bicara agar orang ini diganti. Pejabat tertentu? Iya, karena masalahnya itu kan ketika pejabat ini ditunjuk misalnya, saya bilang, ini orangnya di sini yang terlibat gini-gini. Oh iya, terus dalam rapat resmi, kamu nggak usah hadir lagi rapat, nggak usah ikut-ikut, kamu disebut di sini. Datang aja orang itu dan mengarahkan orang yang akan bicara gitu. Dan sekarang baru diganti sekarang oleh
Pak Prabowo. Oleh sebab itu kita harus melihat ini apa yang dilakukan oleh Kejaksaan dan TNI, dan kemudian sekarang ke Bea Cukai. Kan ada 4 sarang korupsi itu yang ramai. 1 cukai, yang kedua pajak, yang ketiga pertanahan. Pertanahan itu termasuk laut dan sebagainya. Lalu pertambangan. 4 ini area korupsi. Nampaknya kan sudah mulai disentuh semua oleh Pak Prabowo ini kan. Ada Perpres tentang pengamanan hutan gitu ya. Itu kan Perpres 5 itu kan sudah mulai akan masuk ke pertambangan. Yang juga ada TNI di situ yang mau. Iya, makanya. Terus kemudian pajak diganti dengan TNI. Lepas dari bahwa itu pajak bukan TNI, Pak. Pajak cukai. Yang pajak anak profesional pintar katanya. Pak Mahfud kenal ya itu. Kenal ya, saya kenal. Namanya pintar dan jernih ya. Saya kenal baik. Kemudian langkah-langkah lain sekarang Anda dengar enggak? Di zaman Pak Prabowo yang dulu tertutup, enggak pernah dibuka orang. Korupsi pengadaan laptop di Kemendikbud. Ya, dulu kan disembunyikan aja, orang berteriak gitu, didiemin aja. Nah sekarang dibongkar. Itu kan bagian dari ini semua. Yang dulu disembunyikan sekarang mulai dibongkar. Ya kita percayakan aja kepada Pak Prabowo, ini pelan-pelan, silahkanlah ditata sebaik-baiknya. Yang penting komitmen memberantas korupsi itu harus sungguh-sungguh dilakukan. Saya teruskan sedikit lagi, Pak. Kominfo itu kan boleh dibilang belakangan ini jadi kementerian yang kasus besar muncul banyak, Pak, termasuk korupsi. Pak, yang paling jorok ya? Ya, jadi kan awal kasus BTS yang kerugian negara 8 triliun. Lalu judi online, sekarang sudah, BTS ini sudah menterinya udah masuk, Pak. 15 tahun, ya, didakwa 15 tahun. Lalu ada judi online yang sekarang 26 tersangka dan diduga juga muncul dalam dakwaan menterinya. Lalu kemudian yang terbaru PDNS, Pak. Ya, Pusat Data Nasional Sementara, Dirjen Aptika sudah ditetapkan tersangka bersama 4 yang lain. Pak Mahfud dulu kan kalau nggak salah mengatakan ini perlu diaudit. Waktu Bapak jadi PLT Kominfo kan, Bapak mengatakan ini perlu diaudit karena mereka punya kebijakan yang auditor tidak bisa masuk. Gimana ceritanya, Pak? Hampir 3 bulan saya di Kominfo itu diambil alih oleh Presiden, lalu Presiden minta saya sebagai PLT. Selama 2 bulan. Nah, waktu itu yang saya fokuskan itu agar kasus BTS itu dibongkar habis. Jangan pandang bulu. Saya buka akses semua. Kejaksaan mau masuk ke kantor saya, masuk jam berapa aja, nggak usah pakai telepon ke saya, pokoknya saya sudah beritahu kalau kejaksaan mau masuk, dilayani, dibuka semua data. Bahkan pada waktu itu saya minta agar BPKP itu melakukan audit tersendiri karena alasannya ini nggak ada korupsi, wong BPK nggak menemukan apa-apa gitu kan. Loh, BPKP bilang, loh ini korupsinya banyak, Pak. Dari 10 triliun anggaran, 8 triliun nih korupsinya. Kata BPKP waktu itu. BPKP datang kan ke saya, ini Pak, ini. Sehingga pada waktu itu saya terus umumkan. Pokoknya sekarang BPKP masuk, jaksa masuk, silahkan ke kantor saya nih, ke Menkominfo, diaudit lagi. Maka saya kemudian merombak pejabat apa itu? Pejabat-pejabat yang suka gitu. Kemudian irjennya saya mintakan ke BPKP. Saya minta di irjen yang baik. Saya bilang, yang bisa menjelaskan nih secara adil, tidak memojokkan pejabat yang ada karena terkadang ada persaingan di dalam tuh bisa saja terjadi. Tapi tolong ini diatur dengan baik. Jadi dulu agak tertutup tuh, nggak boleh katanya BPKP, sudah ada di BPK gitu. Ya saya suruh masuk aja gitu. Dan ternyata betul kan? Sekarang terbukti kan, Pak? 15 tahun. Nah jadi di sana ya mulai dari menterinya, dirjennya, pejabat pembuat apa namanya? Pejabat pembuat kesepakatan ya. Kesepakatan. PAK ya. PAK. Bahkan direktur juga ada, Pak. Yang 5 ini satu dirjen, satu direktur. Nah, sekarang malah masuk ke tenaga ahli loh. Yang sengaja diangkat menurut saya ya, kalau saya bicara agak vulgar, ini sengaja diangkat untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Dia tidak punya ijazah tentang IT, bukan hanya IT, tidak punya ijazah sarjana. Artinya tapi mengaku punya, saya ahli IT lalu diangkat gitu kan tidak masuk.